Beberapa orang berpendapat peristiwa orang yang bangkit dari kuburan itu terjadi pada saat kematian Yesus, yakni setelah Yesus katakan sudah selesai. Apakah benar demikian? Oleh itu pertanyaannya, apakah orang-orang di dalam kuburan itu bangkit pada saat kematian Yesus atau pada kebangkitannya? Siapakah mereka yang dibangkitkan itu? Dan apa tujuan mereka bangkit? Jangan kemana-mana dan jangan ada yang skip. Kita akan mengetahui jawabannya bila mana kita terus fokus akan pembahasan ini. Yang pastinya sesuai apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Firman Tuhan berkata, "Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang." Mengenai arti tabir bait suci terbelah, admin sudah pernah bahas di video sebelum ini. Bagi yang tidak berkesempatan mendengarkan, linknya ada di description video ini. Nah, dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53, kita telah mengetahui bahwa peristiwa ini merupakan tanda kemenangan Tuhan Yesus karena kematiannya memberikan dampak bagi orang-orang kudus yang mati, mereka menerima kebangkitan. Pada waktu itu, setiap orang merasakan gempa yang menakutkan itu. Pertanyaannya, apakah peristiwa orang yang bangkit dari kuburan ini terjadi pada saat kematian Yesus, yakni setelah Yesus katakan sudah selesai? Mari lihat kembali ayat ini. Matius 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat itu jelas mengatakan sesudah kebangkitan Yesus dan mereka pun bangkit. Bahkan sebelum peristiwa ini terjadi, Yesus sudah lebih dulu mengatakan bahwa anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi artinya, gempa yang terjadi pada hari Jumat ketika Kristus mati, banyak kubur yang terbuka, yaitu pada hari Minggu ada banyak orang kudus yang meninggal, keluar dan bangkit bersama dengan Yesus. Mereka lah yang telah bekerja sama-sama dengan Allah, dan yang dengan mengorbankan jiwa mereka sendiri telah memberikan kesaksian tentang kebenaran. Siapakah mereka yang dibangkitkan ini? Alkitab tidak memberitahu kita siapa orang-orang yang dibangkitkan ini. Dan sebagian besar para komentator tidak menerangkan mengenai identitas mereka. Tetapi ada yang berpendapat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang kudus dari perjanjian lama sampai kematian Yesus. Dan ada juga yang berpendapat orang-orang kudus ini adalah yang telah mati pada zaman Yesus dengan alasan sebab untuk membuktikan kepada orang-orang perjanjian baru bahwa mereka telah bangkit dan Yesus telah bangkit. Namun apapun pendapat ataupun kemungkinan yang jelas mereka adalah orang-orang kudus yang bangkit. Dan kebangkitan mereka merupakan piala kemenangan salib Kristus atas kuasa maut. Dengan demikian, ia menggenapi firman Allah yang berbunyi, "Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati." Kita boleh lihat itu di dalam Hosea 13 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Akan kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan." Jadi, ketika Kristus bangkit, ia membawa banyak tawanan dari kubur. Gempa bumi pada saat kematiannya telah membuka kubur mereka, dan ketika ia bangkit, mereka keluar dengan dia. Merekalah yang telah bekerja sama dengan Allah, dan yang dengan mengorbankan jiwa mereka sendiri telah memberikan kesaksian tentang kebenaran. Sekarang mereka harus menjadi saksi baginya yang telah membangkitkan mereka dari antara orang mati. Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 8,
Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Saudara dan saudari, peristiwa ini bukan saja merupakan tanda kemenangan Tuhan Yesus bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan, tetapi mereka yang bangkit waktu itu menjadi saksi baginya. Nah, apa maksud menjadi saksi baginya? Harus kita ketahui baik pengawal Roma, baik imam-imam maupun para tua-tua yang terlibat dalam pembunuhan Yesus, mereka telah diberitahu apa yang terjadi, yaitu kebangkitan Yesus, dan mereka semua terkejut. Kita boleh lihat di dalam Matius 28 ayat 11-13. Firman Tuhan berkata, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudara-saudari, di sini kita dapat lihat suatu laporan yang menipu diberikan kepada serdadu-serdadu itu, yang kononnya murid-murid Yesus mencuri mayat itu. Ini karena mereka terkejut bahwa apa yang dikatakan Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga, dan rupanya benar-benar terjadi dan benar-benar dia bangkit. Dan untuk menutupi kebenaran ini, mereka membuat laporan yang palsu dan menipu. Nah, bukan saja para murid akan menjadi saksi untuk mengatakan kepada orang banyak bahwa Yesus sudah bangkit, malah orang-orang kudus yang dibangkitkan itu dari kubur juga menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mereka juga telah dibangkitkan oleh Dia. Maka mengertilah kita akan ayat ini. Perhatikan dalam Matius 27 ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti apakah orang-orang yang dibangkitkan itu? Apakah bentuk roh? Atau sosok yang menakutkan seperti zombie? Atau dengan tubuh yang sempurna? Tidak ada ajaran Alkitab roh yang bergentayang-tayang. Dan tidak mungkin Tuhan membangkitkan mereka dengan sosok yang menakutkan. Karena Tuhan mengubah tubuh mereka. Artinya cara mereka yang dibangkitkan itu sama seperti cara orang-orang kudus dibangkitkan pada kedatangan Tuhan kedua kali nanti di akhir zaman. Seperti ayat ini. Perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafir yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi jelas mereka yang keluar dari kubur pada saat kebangkitan Kristus dibangkitkan kepada hidup yang kekal. Mereka akan naik dengan Yesus waktu Yesus terangkat ke surga sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur. Mereka tidak lagi menjadi tawanan setan karena Tuhan Yesus telah menebus mereka. Mereka tidak pernah lagi melihat kematian atau mengalami kesusahan. Peristiwa ini merupakan contoh dari kebangkitan besar pada hari terakhir nanti, saat semua orang mati yang ada di dalam kubur akan mendengar suara Anak Allah. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan pendamaiannya, tetapi pahala para pengikutnya yang masih di bumi tidak akan diberikan sepenuhnya sampai dia kembali dari surga setelah mempersiapkan sebuah tempat bagi mereka. Kita boleh baca itu di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.